Terima Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Gudang tempat penimbunan BBM ilegal terbakar. Ratusan buruh berunjuk rasa peringati Hari Buruh. Ada jembatan diperbaiki, truk angkutan berat dilarang melewati Jalan Sumatera lintas tengah. Jembatan Waisabu di Jalan Sumatera lintas tengah Desa Bunglai, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara yang rusak kini mulai diperbaiki. Awal pekerjaan dimulai dari pembuatan jembatan alternatif di sisi jembatan yang lama. Jembatan baru ini nantinya yang akan dipakai untuk dilewati kendaraan selama masa perbaikan jembatan yang rusak. Diberlakukan mulai 1 Mei hari Rabu kemarin hingga akhir tahun ini. Truk sumbu 3 atau truk bermuatan di atas 28 ton dilarang melewati jembatan Waisabu. Ini karena jembatan sementara yang dibangun tidak mampu menahan beban berat sehingga rawan roboh jika dipaksakan dilewati truk muatan berat. Kasat Lantas Polres Lampung Utara, Ibtu Johnny Carter menyatakan truk bermuatan berat tujuan Oku, Sumatera Selatan dan Bengkulu atau sebaliknya diimbau menggunakan jalur lain seperti Jalan Sumatera Lintas Timur atau Jalan Sumatera Lintas Barat. Arus lalu lintas nanti akan diberlakukan sistem buka tutup di jembatan Waisabu karena itu hanya satu jalur yang bisa dilalui, tidak bisa 2 jalur. Kemudian untuk angkutan kendaraan yang bisa melintasi hanya berkapasitas 28 ton ke bawah. Apabila 28 ton ke atas akan diputar balik. Untuk jalan alternatif sendiri bisa melalui Sungai Selatan bisa, cuman itu hanya mobil kecil saja. Mobil besar tidak bisa. Untuk kendaraan sumbu 3 kami himbau agar tidak melintasi jembatan Waisabu. Dimulai itu tanggal 1 bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Perbaikan jembatan Waisabuk di Jalan Sumatera lintas tengah Lampung Utara karena jembatan yang sudah dibangun pada 1972 ini sudah nyaris ambruk. Di bagian tengah jembatan ada yang ambrol dan selama ini lubang besar tersebut ditutup plat besi supaya tetap bisa dilewati kendaraan. Perbaikan jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 7 meter ini dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan anggaran 18 miliar rupiah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Lebih dari 200 hektar tanaman padi di Desa Andalas Cermim, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang terancam gagal panen. Penyebabnya karena tanaman padi pernah terendam banjir dalam waktu lebih dari 2 pekan pada bulan Februari lalu saat padi belum lama ditanam. Banjir kini telah surut, namun sebagian tanaman padi rusak. Banyak bulir padi tidak berisi. Para petani menyatakan telah berusaha menyelamatkan tanaman mereka yang rusak dengan berbagai cara, termasuk menambahkan pupuk hingga obat-obatan, namun hasilnya tetap tidak maksimal. Pada musim tanam ini, para petani terancam rugi. Selain banjir, kalau penyebab gagal panen, waktu itu kendala kita di kemarau panjang. Di kemarau panjang, kita masa penanaman kita gagal. Bahkan sampai 3 kali kita tanam, bahkan ada yang lebih. Kita bajak ulang, kita olah ulang, kita tanam masih belum hidup, Nah, setelah kita tanam, akhirnya ketimpalah banjir datang. Karena air banjir, jadi saluran irigasi itu tergerus air, jadi rusak. Kondisi ini udah berlangsung 1 tahun, Pak. Ya, ruginya sawah saya ini lebih kurang 2,5 hektar. Para petani mendesak pemerintah segera memperbaiki irigasi yang mulai dangkal.
dan tanggul irigasi lebih ditinggikan lagi supaya saat air sungai yang meluap saat musim hujan tidak masuk ke sawah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Lihat Kak. Seorang balita laki-laki berusia 7 bulan di Kelurahan Wai Urang, Kalianda, Lampung Selatan menderita gizi buruk. Taufik Kuroman terlihat kurus akibat berat badannya tidak normal dibanding bocah seusianya. Penyebab Taufik menderita gizi buruk karena miskin dan tidak terawat oleh sang ibu yang menderita gangguan jiwa. Sedangkan ayahnya telah meninggal dunia. Keluarga Taufik kini dirawat oleh seorang tetangganya bernama Leni Megawati. Setelah Leni mengunggah di media sosial dan meminta bantuan Dinas Kesehatan, Taufik kini dirawat di rumah sakit. Saya setiap pulang kerja melihat bayi kondisi seperti ini, dari situ saya nggak pikir panjang, langsung saya ambil, saya bawa ke rumah. Niat saya akan saya urus, saya rawat semampu saya. Dari situ alhamdulillah banyak yang bantu, akhirnya adiknya dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Setelah sepekan di rumah sakit, kondisi kesehatan dan berat badan Taufik kini terus membaik. Tim medis akan menyerahkan Taufik kepada keluarganya setelah kondisinya pulih. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Assalamualaikum Adik Taufik. Seni memang tidak ada batasnya. Para seniman selalu berkreasi menciptakan hal unik menjadi karya seni yang sedap ditatap mata. Di antaranya adalah Abdullah, seniman pecinta bonsai di Desa Panaragan, Tulang Bawang Barat. Abdullah menciptakan bonsai dari tanaman yang banyak tumbuh di rawa-rawa di daerahnya, yakni pohon gelam. Di tangan Abdullah, tanaman gelam diolah menjadi bonsai yang indah. Daunnya yang kecil-kecil mirip dengan bonsai beringin ataupun santigi yang memiliki nilai sangat tinggi. Virus merakit bonsai tanaman kayu gelam sudah ditularkan ke komunitas pecinta bonsai di daerahnya. Pengembangan bonsai gelam akan digalakkan agar menjadi khas pecinta bonsai di Tulang Bawang Barat. Ini asli tumbuhan kita yang ada di Tulang Bawang Barat, karena namanya gelam ini. Nah, cuma gelam ini jangan keliru. Gelam ini kan ada 3 macam. Satu gelam putih, dan yang kedua gelam merah, dan yang ketiga gelam tikus atau gelam putih kalau bahasa Lampung. Nah, di antara ketiga jenis gelam itu, yang ini namanya gelam putih atau gelam tikus. Kayu gelam merupakan jenis kayu keras yang tumbuh di rawa-rawa di Lampung. Kayu gelam dimanfaatkan untuk bahan bangunan seperti atap dan tiang penyangga karena tidak mudah lapuk. Bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan di dalam pot bertujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di habitatnya atau di hutan. Tanaman bonsai digemari karena memiliki nilai seni dan harga jual yang tinggi. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Tren tempat wisata tidak hanya untuk hiburan saja, namun juga mulai bernilai edukatif. Seperti di Taman Wisata yang terletak di Sukarame, Bandar Lampung ini yang memiliki konsep wisata alam sekaligus edukasi tentang dunia satwa. Selain bisa menikmati suasana alam yang masih asri, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan berbagai satwa seperti kelinci, domba, burung, unggas, hingga ikan koi. Lagi liburan di Bandar Lampung, kemudian ini kan banyak binatang juga, ngenalin sama si kecil, hewan-hewan, ada ini banyak ikan apa semuanya. Karena menurut Mbak tempat wisata ini bagus
bagus nggak sih? Bagus. Terus terjangkau juga untuk biaya masuknya, biaya untuk ngasih makan binatang-binatangnya. Karena banyak ini binatang-binatang kan bisa untuk edukasi anak, untuk ngasih makan apa kayak kelinci, ikan gitu kan, anak-anak pasti suka gitu kan. Tempat wisata seluas sekitar 1 hektar ini cocok untuk anak-anak. Selain itu, berbagai bangunan ala Eropa sangat cocok untuk jadi latar belakang bersuah foto. Kalau konsep wisata yang ditawarkan Farmora tuh lebih ke edukatif ya, edukatif untuk anak-anak. Karena anak-anak tuh kita mau anak-anak juga bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Karena kita punya domba, ikan koi, kelinci, beberapa unggas juga yang sering dijumpai lah sama anak-anak. Tiket masuk ke tempat wisata ini Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp20.000 untuk dewasa. Ada juga tempat penjualan makanan yang disediakan pengelola setelah Anda lelah berkeliling. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung? Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.